Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan salah satu tugas, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam hal ini saya akan mewawancara pimpinan kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Limbangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf sebelumnya, boleh diperkenalkan Ibu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita SPD MPD. Pada kesempatan ini menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Limbangan sejak bulan Februari tahun 2023. Langsung saja Ibu ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan Bu, yang selama ini sebagai seorang pimpinan, bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Nah, untuk yang dilema etika biasanya kita memutuskan, misalnya itu kan pilihannya dua-duanya baik ya, tetapi kita harus memilih begitu, harus memilih. Nah, biasanya itu diputuskan walaupun dua-duanya baik, pasti ada salah satu dari kedua hal tersebut yang paling baik, yang pertama. Terus yang keduanya mungkin ada hal-hal lain yang jadi pertimbangan, misalnya hal-hal lain efeknya terhadap permasalahan yang lebih luas. Misalnya dengan kita mengambil keputusan A, ternyata efeknya jadi kurang baik terhadap atau terhadap sistem yang lebih besar, berarti itu jangan diambil keputusan yang itu. Jadi mungkin kita ambil yang lain. Identifikasi permasalahannya, kalau yang prinsip itu artinya kan aturannya sudah jelas. Ya, kalau prinsip misalnya aturannya itu sudah jelas atau regulasinya sudah jelas. Nah, sementara misalnya ada orang yang mengiming-imingi untuk melanggar regulasi atau aturan tersebut, tentu saja itu biasanya saya tolak ya, karena memang kalau yang berdasarkan aturan atau regulasinya sudah jelas, itu sudah yakin tidak boleh dilanggar kan gitu. Kalau melanggar aturan, kita kan sebagai seorang ASN, sebagai seorang pimpinan harus punya aturan yang dipegang dan harus punya regulasi yang kita pegang juga. Kalau yang berdasarkan regulasi dan aturan biasanya itu istilahnya kita memilih yang sesuai dengan regulasi dan aturan. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana untuk cara pengambilan keputusannya? Ya mungkin tadi seperti yang dikatakan yang pertama tadi, bahwa kalau misalnya ada dua hal yang harus dipilih salah satu dan dua-duanya itu mengandung kebajikan, tentu saja itu dilihat untuk mengambil mana yang kita pilih gitu. Jadi dilihat efek daripada keputusan itu apakah berdampak lebih baik ke lingkungan atau tidak gitu. Kalau misalnya berdampak lebih baik ke lingkungan, berarti itu yang akan diambil gitu. Kan mungkin dari dua hal yang baik itu ada yang berdampak membawa kebaikan ke lingkungan, ada yang dampak kebaikannya kecil gitu. Nah, berarti yang akan diambil itu yang lebih dampaknya lebih luas dan lebih besar ke arah kebaikan untuk lingkungan gitu, untuk hal yang lebih besar gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tadi? Langkah-langkahnya apakah mungkin berkolaborasi dulu atau bagaimana? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu biasanya saya itu tidak pernah, kalau terutama di lingkungan sekolah ya, di sekolah kan merupakan suatu sistem ya. Walaupun misalnya saya itu sebagai kepala sekolah yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan, biasanya langkah-langkah yang saya ambil untuk mengambil suatu keputusan, paling tidak kalau apalagi kalau keputusan itu adalah sesuatu hal yang berdampak besar terhadap sekolah, nah itu biasanya tidak terlepas dari komunikasi dan musyawarah dengan warga sekolah ya. Kalau misalnya memungkinkan, tentu saja komunikasi dan bermusyawarah dengan semua
warga, baik dari itu dari guru misalnya, kemudian dari perwakilan siswa, dari perwakilan orang tua. Kalau misalnya keputusan itu adalah keputusan yang berdampak terhadap semua ya warga, atau misalnya siswa atau orang tua. Nah itu yang pertama. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, pasti saya yang pertama istilahnya mengidentifikasi dulu yang akan diputuskan itu dampaknya seperti apa. Kemudian yang kedua, tentu saja saya mengambil atau mengajak bermusyawarah terhadap warga sekolah yang mungkin akan terdampak dengan keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, di ada jajak pendapat lah terhadap warga sekolah atau terhadap personil yang mungkin akan terdampak dengan keputusan tadi, apakah mereka setuju atau tidak gitu. Walaupun akhirnya nanti keputusan itu mungkin ada kewenangan di saya sebagai kepala sekolah, tapi paling tidak saya tahu dampak bukan dampak apa ya, apa yang diinginkan. Iya, apa yang diinginkan oleh warga, istilahnya tanggapan positif negatifnya terhadap keputusan yang akan diambil gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya tadi sih yang efektif itu kita berkolaborasi, berkomunikasi ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu biasanya keputusan itu akan efektif ketika itu adalah hasil kolaborasi dan hasil musyawarah, walaupun tadi pada akhirnya saya yang memutuskan, tapi paling tidak itu adalah hasil kesepakatan bersama gitu, sehingga dampak positif negatifnya pasti semua warga akan istilahnya ikut andil kan dalam keputusan itu, sehingga kalaupun nantinya ada dampak negatif itu kan hasil keputusan bersama, berarti akan dihadapi dan dicarikan solusi bersama. Apalagi kalau misalnya dari hasil keputusan itu ternyata hasilnya banyak baiknya, banyak positifnya, berarti kan semua warga akan ikut merasakan hal itu. Itu mungkin. Jadi yang banyak dilakukan itu ya tentu saja kolaborasi dan istilahnya komunikasi serta bermusyawarah, terutama dengan warga sekolah yang akan dampak dengan keputusan tersebut. Setuju Bu, luar biasa hebat. Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ya tentu saja ketika keputusan itu dibuat, baik dalam dilema etika maupun hal yang lain, pasti ada kalau dikatakan kontroversi yang setuju dan yang tidak setuju gitu. Nah mungkin yang menjadi tantangan itu bagaimana kita membuat orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan kita bisa menerima gitu, bisa menerima dan bisa istilahnya bukan mengikuti ya, bisa menerima, dan karena memang itu hasil kesepakatan dan hasil musyawarah, berarti bisa ikut melaksanakan hal tersebut. Iya, walaupun tadinya mungkin orang-orang tersebut tidak setuju dengan keputusan itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu untuk dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu sebetulnya situasional ya. Jadi kalau dilihat dari kasusnya, mungkin kalau memang kasusnya harus segera diselesaikan saat itu juga, kan tentu saja tidak bisa ditunda gitu. Kalau kasusnya memang harus segera. Tetapi ketika memang kasus itu perlu penelaahan, perlu kajian yang lebih panjang, ya tentu saja itu dibuatkan tadi istilahnya tata krama atau jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi itu mah tergantung kasusnya. Mungkin kalau kasusnya memang harus urgent, harus segera diselesaikan, saat itu juga mungkin tidak perlu dijadwalkan gitu. Tapi ketika misalnya kasusnya itu kasus yang perlu tadi analisis yang panjang, yang kemudian perlu penelaahan yang lumayan ini, ya tentu saja itu
di apa namanya ada jadwal khusus gitu, ada. Jadi tadi situasional. Iya, jadi tergantung dari kasusnya juga gitu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sih yang mempermudah, kemudian apa tadi mempermudah dan membantu tentu saja orang-orang sekitar yang memang tahu persis, bukan artinya saya tidak tahu, artinya ketika misalnya ada suatu kasus dilema etika, tentu saja saya kan harus berkomunikasi, pasti di lingkungan itu banyak orang yang lebih memahami ya tentang kasus tersebut, sehingga bisa memberikan masukan-masukan gitu, sehingga ketika kita ambil keputusan kita tidak salah mengambil keputusan. Kalau misalnya kita tidak mendapat masukan atau mendapat masukan dari orang-orang yang lebih paham tentang masalah tersebut, jangan-jangan nanti kita jadi salah mengambil keputusan gitu, sehingga dampaknya mungkin akan lebih kurang baik gitu kalau dengan salahnya pengambilan keputusan tadi gitu. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi sebetulnya pengalaman yang bisa diambil ketika mengambil keputusan itu ya tadi, bahwa bolehlah seorang pimpinan mempunyai kewenangan untuk memutuskan sesuatu, misalnya tentang dilema etika, tetapi tidak terlepas dari kolaborasi dan mungkin komunikasi dengan orang-orang sekitar yang mungkin lebih paham tentang kasus yang terjadi gitu, karena mungkin saja kita secara pribadi salah menafsirkan kasus, tapi dengan adanya masukan dari orang-orang yang mungkin lebih paham dengan kasus yang terjadi, mungkin yang tadi mudah-mudahan kita tidak salah mengambil keputusan gitu. Jadi intinya dalam mengambil keputusan biasanya saya itu selalu bermusyawarah dan berkolaborasi dengan orang-orang yang mungkin lebih paham tentang kasus tersebut gitu. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaannya sudah habis. Iya. Bukannya tidak mau berpanjang-panjang Bu. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai. Dan alhamdulillah dari apa yang sudah Ibu sampaikan barusan menjadi salah satu inspirasi Bu buat saya untuk kedepannya mungkin di kelas juga sama berhadapan dengan murid, harus mengambil satu keputusan ketika ada dilema etika, dan apa yang Ibu paparkan itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya bila apa ya yang saya kemukakan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Neni, tapi ya mudah-mudahan walaupun sedikit, walaupun apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu bermakna, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan lah sedikit untuk kedepannya gitu. Sudah luar biasa Ibu, itu masukan buat saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Demikian sesi wawancara saya dengan Kepala SMP Negeri 1 Limbangan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nuraini, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Limbangan, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu Kepala SMP Negeri 3 Selaawi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu atas waktunya, berkenan untuk saya wawancarai. Sama-sama. Iya. Ibu mohon maaf sebelumnya, boleh Ibu memperkenalkan diri? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Radana Ini SPDMM, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Selaawi yang baru diangkat bulan Januari ya Bu Neni. Insya Allah dengan semangat baru, prakarsa perubahan baru, insya Allah SMP Negeri 3 Selaawi menjadi sekolah yang lebih maju. Amin. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan.
Untuk pertanyaan pertama Bu, nah ini berkenaan dengan tugas seorang pimpinan ya Bu. Nah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini berdasarkan hasil pemantauan sehari-hari, karena alhamdulillah setiap hari kecuali ada penting urusan guru penggerak ya, saya selalu ke sekolah dan terlihat dilema terdapat di sekolah, dilema etika ya, moral, terutama baik itu di kalangan para guru atau para siswa ada ya, yang terlihat. Jadi melalui identifikasi kejadian setiap hari ya Bu di sekolah. Iya, iya. Caranya dengan memantau setiap Ya, hari, memantau setiap hari setiap kejadian. ya, tapi dalam kesehariannya tidak selama itu terjadi ada dilematika. Misalnya seperti keadaan ketika pelaksanaan upacara bendera atau mengadakan kebersihan, ada anak yang orang lain bekerja, ini tidak. Nah, itu bagaimana caranya ya, setiap hari bagaimana sambil punya juga karakteristik dulu bagaimana. Nanti dilihat dari permasalahannya, Langsung kemudian ya, dari pemantauan, kemudian dari karakter anak Ya, yang ya. mengalami kasus tersebut. Ya, ya. Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan saya tidak sendiri ya, selalu mengadakan musyawarah dengan para guru, bahkan siswa pun dilibatkan, terutama untuk hal kebajikan. Misalnya mau mengadakan kemarin ya, keramasan bersama menyambut Ramadan ya, kalau hasil keputusan sendiri berarti kita harus berani segalanya menanggung ya. Tetapi sekarang hasil keputusan bersama dirapatkan, ibu harus bagaimana dengan keuangan yang minim tapi bisa terlaksana, alhamdulillah. Jadi walaupun keuangan minim tapi bisa terlaksana dengan baik, karena apa? Selalu dimusyawarahkan. Akhirnya semua bisa bergotong royong, berkolaborasi sehingga bisa terlaksana. Bahkan sekarang juga untuk akhir Ramadan kemarin sudah mengadakan rapat bersama guru walaupun secara virtual, secara Zoom. Alhamdulillah hadir semua guru karena beliau-beliau walaupun ngajarnya di mana-mana, tetap kalau secara daring bisa hadir mengikuti. Alhamdulillah dapat diambil keputusan kemarin juga untuk mengadakan program berbagi tajil, karena keuangannya ya di SMP 3 Selawi itu bukan SMP yang besar, tidak ada, tapi itu muncul dari guru-guru. Bagaimana Bu kalau begini aja semua kan program baik dan sifatnya baik belum tentu dianggap baik. Karena apa? Itu mengambil keputusan secara pribadi. Tapi saya harus selalu melibatkan semua guru, juga siswa yang diwakili oleh OSIS. Alhamdulillah bisa tercapai gitu ya. Berarti dalam melaksanakan keputusan yang dianggap misalkan dua hal yang benar, itu akan melibatkan dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Iya. Bahkan komite juga selalu dilibatkan. Palurahnya juga ibu suka dilibatkan untuk kepentingan sekolah. Berarti dengan unsur-unsur yang memang terkait dan dilakukan oleh sekolah. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya? Iya. Ya melalui komunikasi lewat HP, karena kan canggih, walaupun sesibuk apapun bisa komunikasi dengan HP gitu ya. Terus untuk menghubungi Pak Komite, Pak Lurah, warga sekolah untuk kemajuan sekolah itu selalu hubungan bisa dengan HP walaupun tidak duduk. Ada juga melakukan kunjungan ke rumahnya, ke rumah Pak Komite, Ustadz,
selama itu hal yang baik. Berarti melalui komunikasi ya, Ya. menggunakan media teknologi, Media teknologi, datang langsung kalau perlu. Nah, Iya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif? oh iya. Ya, yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Misalnya kasus yang tadi dua hal dihadapkan pada dua hal benar, mana yang harus dipilih, yang lebih efektif menurut Ibu? Yang lebih efektif tetap harus melibatkan guru dan stakeholder yang lain. Tidak bisa memutuskan sendiri. Karena apa? Walaupun itu baik, belum tentu oleh semua itu dianggap baik. Jadi tetap harus melalui keputusan bersama, baik itu secara virtual maupun secara komunikasi langsung. Berarti memang diperlukan kerjasama ya, Ya, dari kerjasama. semua stakeholder. Ya. Berikutnya Bu, iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya banyak. Iya. Seperti kemarin ada ya, tantangannya itu karakter. Baik itu di gurunya maupun di anak. Susahnya itu karakter. Ketika memberikan saran, nasihat, tetap dilihat karakter gurunya. Karena walaupun dengan bahasa yang sehalus apapun, tetap kalau karakternya seperti itu dianggapnya jadi yang penting kita memahami bahwa karakter dia itu seperti ini, karakternya seperti ini, sehingga tidak ada rasa sakit hati atau apa ketika dia itu bicara atau apa. Yang penting memahami karakter-karakter. Kalaupun dia karakternya itu seperti itu, jadi ketika bilang oh jangan dianggap hati gitu, karena sudah tahu. Jadi harus paham karakter masing-masing guru dan karakter siswa. Berarti karakter ya, Iya, jadi tantangan. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikannya di tempat, atau misalnya Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dan kemudian kalau misalnya demikian, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Itu bergantung situasi kondisi Bu, dan bergantung permasalahannya juga. Kalau yang perlu itu langsung, secara langsung ditegur, perlu teguran ya tegur langsung. Misalnya anak kesiangan, ya, tegur langsung juga nggak apa-apa supaya tidak melakukan lagi. Mengapa kamu kesiangan? Terus tadi ada apa dulu di rumah? Jadi langsung dengan teguran langsung, sapaan bagaimana, atau situasinya yang memungkinkan, misalnya ini masalahnya tidak boleh terlihat oleh semua orang, nanti bisa-bisa dia jadi down, maka dipanggil, terjadwal. Misalnya nanti bertahap juga, tidak secara harus selesai gitu. Jadi bertahap, besoknya atau 1 minggu sekali kalau permasalahannya itu panjang. Jadi tidak bisa diselesaikan secara langsung dan tuntas, tapi tetap itu harus dilihat karakter para siswanya atau gurunya. Ya sama lah, tetap karakter anak, guru dan lingkungan pun harus mendukung terhadap sesuatu hal. Berarti ada yang langsung bisa ditegur, ada yang secara terjadwal. Jadi situasional ya, tergantung bagaimana permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya ada aja ya yang mempermudah. Karena apa? Setiap mengadakan komunikasi dengan guru di antara semua guru itu kebanyakan bisa menerima apa yang akan menjadi sebuah keputusan. Jadi paham dan mau mengikuti. Berarti karena tadi kan memang berkolaborasi, berarti banyak ya yang mendukung Ibu untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun salah satu, tapi tetap ketika musyawarah dia jadi ikut keputusan bulat. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, memang
karena dalam mengambil keputusan di lingkungan D3A, walaupun sebagai seorang pemimpin tidak bisa membuat sebuah intervensi, baik itu terhadap Bapak Ibu guru maupun terhadap para siswa, tapi tetap kita harus menganggapnya kemitraan di dalam sekolah itu, sehingga terjalin hubungan yang nyaman, harmonis, sejahtera. Karena kalau saya ini pimpinan, jadi harus nurut, tidak seperti itu. Tapi ketika ada guru permasalahan, silahkan ke ibu dengan prinsip coaching. Ya, jadi tidak ada istilahnya ini pimpinan nih harus nurut ke pimpinan, tidak. Tapi selalu dalam mengambil keputusan secara bersama, dan nanti bakal bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Jadi setiap mengambil keputusan itu secara bersama dan hasilnya pun dipertanggungjawabkan secara bersama. Jadi dari semua, oleh semua, untuk semua. Nah, gitu Bu ya. Insya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Bukannya tidak mau berpanjang-panjang, tapi memang karena waktu Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam membantu saya menjadi salah satu tugas di program guru penggerak ini. Terima kasih. Sama-sama Bu Neni. Ibu doakan mudah-mudahan sukses ya, program mengikuti program guru penggeraknya sampai akhir dan lulus. Amin. Sukses. Terima kasih, sama-sama Bu Neni. Demikian sesi wawancara saya dengan Ibu Kepala SMP Negeri 3 Selaawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Nur Ayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut dengan Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Limbangan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan salah satu tugas, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan melaksanakan kegiatan wawancara bersama dengan pimpinan sekolah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Muhammad Kolbi dari Kepala Sekolah SMP Plus Al-Ittihad Selaawi. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama yaitu selama ini sebagai seorang pimpinan di sekolah SMP Al-Ittihad ini, nah bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, cara mengidentifikasinya ternyata terlihat daripada kebiasaan siswa sendiri. Ketika misalkan sekolah melihat, yang pertama tentu saja dari perilaku, kemudian yang kedua adalah dari kehadiran, khususnya itu yang menjadi identifikasi sekolah, apakah siswa terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memang itu tidak sesuai dengan apa yang biasa siswa lakukan, seperti itu. Yang pertama, untuk masalah perilaku tentu saja pasti ada laporan daripada guru-guru mereka ketika berada di dalam kelas. Kalau sudah mencapai sesuatu yang memang di luar kewajaran, biasanya guru itu lapor ke wali kelas, kemudian wali kelas ke kepala sekolah, seperti itu. Berarti identifikasinya itu dari hasil laporan-laporan yang disampaikan dari guru ke wali kelas dulu, kemudian yang disampaikan ke wali kelas. Untuk selanjutnya Pak, nah selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, kemudian dan mengandung nilai-nilai kebajikan dihadapkan pada dua kasus di mana dua-duanya dipandang memang benar, tapi harus tetap memilih mana yang lebih benar. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan pada situasi seperti itu? Baik, memang kalau dilihat kalau seperti itu kasusnya, kepala sekolah atau sebagai pimpinan memang kadang juga bingung gitu ya, agak seperti apa. Namun yang pertama, kepala sekolah tentu saja berkomunikasi dengan para guru dan juga wali kelas. Kemudian ketika kita lihat permasalahannya, akar permasalahannya pun seperti apa, kita lihat-lihat, yang satu ini ternyata kalau direnungkan itu bisa seperti itu. Yang kedua memang
benar juga seperti itu. Nah, kita tabayunkan bersama-sama orang tua juga siswa, juga beserta wali kelas, kita diskusi bersama langkah baiknya seperti apa. Dan ketika diambil keputusan, memang yang pertama adalah sesuatu itu harus berlandaskan pada tata tertib aturan sekolah seperti itu. Walaupun tentu saja kondisi, apalagi setiap peserta itu berbeda-beda, dengan berbagai belakang, ekonomi, kemudian kehidupannya, geografisnya, tapi tetap saja untuk masalah pemecahan itu berlandaskan pada tata tertib yang ada di sekolah. Berarti dalam pengambilan keputusan untuk dua kasus yang sama-sama besar, Bapak itu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bahkan melibatkan orang tua, kemudian juga melihat dari tata tertib yang berlaku. Jadi kembalikan lagi ke sana. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi suatu kondisi atau keadaan kasus tertentu? Prosedurnya biasanya mungkin ini yang dilakukan adalah melihat daripada tadi identifikasi identifikasi kalidik yang muncul, baik itu permasalahannya seperti apa, kemudian nanti guru atau wali kelas itu saling komunikasi. Kemudian kalau memang ada terlihat suatu hal yang berbeda atau terlihat suatu memang siswa melakukan suatu kesalahan atau menyalahi daripada tata tertib sekolah, maka dari sana sedikit demi sedikit, kalau misalkan masih yang wajar itu cukup diselesaikan oleh guru atau wali kelas tersebut. Tapi kalau misalkan sampai tidak wajar berlebihan, maka biasanya itu guru wali kelas yang kepada kepala sekolah. Dan di situ ketika prosedurnya sendiri, kepala sekolah tentu saja yang pertama adalah berkomunikasi dengan wali kelas, kasus seperti apa, kemudian permasalahan seperti apa, apakah sudah bisa teratasi atau belum. Kemudian kalau memang belum bisa teratasi, maka biasanya kepala sekolah sebagai pimpinan itu langsung memanggil peserta didik yang bermasalah tersebut, kemudian berkomunikasi, ngobrol atau berdiskusi terkait hal-hal yang memang dirasa kepala sekolah bisa mengatasi atau tidak pada saat itu. Ketika kepala sekolah belum bisa memutuskan, maka kembali kepada peserta didik, maka kepala sekolah kemudian memanggil orang tua wali agar didampingi dengan peserta didik tersebut. Kemudian ketika bisa dipanggil orang tua wali tersebut, maka di sana kita biasanya berkomunikasi dan biasa juga pemecahan masalah ada. Berarti prosedur itu mulai dari guru dulu ya, tidak mulai identifikasi, kemudian ke wali kelas, ke kepala sekolah, setelah itu baru kita Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etik Pak? Langkah-langkah yang efektif sebenarnya adalah satu, yaitu komunikasi. Komunikasi menjadi langkah yang paling efektif dalam pemecahan masalah yang diatasi oleh peserta didik. Baik itu komunikasi dengan guru mata pelajaran ataupun dengan wali kelas ataupun dengan orang tua. Karena jika pada sekolah berkolaborasi, kemudian juga dengan didukungnya juga dari orang tua atau wali kelas tersebut, itu bisa menjadi suatu pemecahan masalah terhadap suatu kasus yang tersebut. Pada intinya harus ada komunikasi yang baik antara seluruh warga sekolah. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etik? Kalau dilihat tantangannya itu adalah ketika satu peserta didik itu ketika mengungkapkan suatu permasalahan itu kadang mereka tidak jujur, tidak terbuka. Artinya seperti itu, tidak terbuka dalam artian ada suatu hal yang disembunyikan. Kemudian juga ketika apalagi bertanya langsung oleh kepala sekolah, mungkin memang suatu berbeda ketika ngobrol dengan guru, dengan kelas, mungkin seperti itu. Tapi di luar
itu pun sama sebenarnya, terdahulu wali kelas sama, pada saat keluarga kadang mereka tidak menyukai juga. Kemudian satu lagi adalah mungkin ya dari segi orang tua, mungkinnya kalau ketika misalkan ada pemanggilan juga kadang susah untuk datang ke sekolah seperti itu. Tapi ketika misalkan sekolah yang datang ke rumah mungkin langsung disambut seperti itu. Jadi kadang menjadi tantangan sendiri ketika orang tua kenapa harus dipanggil sebagainya, mungkin ada satu hal jadi salah satunya tadi komunikasi juga ya dengan siswa, mungkin ada terputus komunikasi karena tidak jujur, menjadi salah satu tantangan. Begitu juga mungkin pihak orang tua yang tidak bisa hadir di sekolah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau misalnya memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Biasanya untuk masalah penyelesaian masalah itu kalau kami itu tidak ada penjadwalan, jadi langsung membereskan masalah yang ada seperti itu. Jadi untuk misal ketika ada kasus yang dalam proses didik, maka di situ ketika sudah ditabayunkan oleh guru atau wali kelas, kalau memang benar adanya suatu permasalahan, maka di sini kepala sekolah langsung mengambil kebijakan dengan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga kalau untuk masalah penjadwalan tidak ada penjadwalan khusus, tetapi memang untuk kegiatan penyelesaian masalah memang disesuaikan dengan waktu sekolah seperti itu atau waktu KBM, dan penyelesaiannya pun langsung ditindak seperti itu ketika memang permasalahan tersebut memang sudah harus diselesaikan dan harus dibereskan secara bersama-sama. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Sebenarnya faktor yang membantu kami dalam penyelesaian kasus tersebut, yang pertama adalah tentu saja faktor yang termudah adalah adanya komunikasi yang baik. Tadi ada sikap keterbukaan pada peserta didik tersebut ketika kami ngobrol, ketika kami diskusi, bertanya, itu memang peserta didik menjawab dengan terbuka seperti itu. Kemudian faktornya juga dari guru wali kelas yang memang ingin membantu, ikut campur, kemudian juga ikut peduli, kemudian juga cepat tanggap juga dalam permasalahan, karena dia tidak menumpuk-numpuk di akhir, sehingga di akhir menjadi suatu permasalahan yang sangat besar, hanya sampai 10. Jadi ketika cepat tanggap, wali kelas pun, guru pun diharapkan memang mampu untuk ya intinya peduli pada tadi tersebut. Jadi yang pertama komunikasi yang baik, dua ada kepedulian daripada perhatian yang baik dari guru dan wali kelas seperti itu. Yang selanjutnya dirasa ya komunikasi dengan orang tua yang baik seperti itu. Jadi pada intinya yang mendukung dalam mengambil keputusan yang mempermudah itu adalah seluruh peran serta warga sekolah. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan di ranah etika? Baik, yang dapat diambil kesimpulannya tentu saja yang pertama adanya dalam suatu hal permasalahan utamanya tentu saja harus adanya tabir terlebih dahulu, karena biasanya tidak mungkin peserta didik itu melakukan banyak kesalahan apalagi di luar kewajaran tanpa adanya latar belakang yang mendorong mereka berbuat seperti itu. Kemudian juga jadi kita sebagai pimpinan tentu saja nanti prosesnya jangan mengambil keputusan